Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sama-sama kita hormati al-mukarram al-ustaz Haji Ferry MC. Beliau ini senior saya dari Al-Azhar Mesir. Kemudian dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang baik bersama orang-orang yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dari ulama, cilik mata, tokoh masyarakat yang beserta di program yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agama Islam masuk ke negeri ini melalui jalur dakwah, bukan politik. Mereka datang dari Jazirah Arab saja langsung lewat perdagangan, tapi bukan pedagang. Maka mesti diperhatikan baik-baik. Ada kalimat yang dipalsukan. Islam datang dibawa oleh pedagang. Kalau begitu pedagang jahil, bodoh. Maka nenek moyang kita dulu berislam dengan Islam yang bodoh, yang harus dibersihkan. Ini mesti dibalik. Yang datang dulu adalah para ulama yang berdagang, bukan pedagang. Maka penulis sejarah itu banyak yang tidak amanah, ditulis oleh para orientalis. Dia mau menunjukkan bahwa Islam yang dulu itu salah, lalu kemudian dibawa oleh pedagang, padahal itu dikirim oleh para penguasa ulama, tapi tidak dengan pedang seperti yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Dikirimlah seorang panglima perang yang bernama Amr bin As masuk ke Afrika Utara, masuk ke Fustat, namanya Fustat Rawah menjadi Mesir, yang disebut dengan Al-Qahirah, Kairo. Itu dulu bernama kota tua bernama Fustat, yang artinya tenda, yaitu kemah. Lalu kemudian semua tradisi-tradisi jahiliyah itu langsung dipotong. Tradisi orang Mesir mau menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil, karena kalau tidak dihanyutkan maka nanti air tidak naik. Ditahan oleh para jin-jin yang ada di Mesir, Sungai Nil. Kita tahu Fir'aun, dia punya tukang sihir, maka jin-jin itu dimuliakan, diadukan, menahan Sungai Nil, dihanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Jadi kalau di tempat kita menjaga laut, sungai itu dengan kepala kerbau, seleranya rendah. Mesir itu anak gadis baru dia mau. Begitu datang Umar bin Khattab, dia kirim surat, maka semua kemusyrikan itu hilang. Tapi di tempat kita lembut perlahan-lahan, karena bukan dengan kekuasaan politik, tapi dengan para ulama yang lala. Itu disebut dengan lokal wisdom. Sampai akhirnya ulama itu bisa dekat dengan kekuasaan. Di Jawa, kerajaan Demak, kerajaan yang sebelumnya Majapahit, berubah menjadi kerajaan Demak. Ulama masuk ke dalam pemerintahan, mereka pun menjadi kuat. Dan kita mulai di Sumatera, khusus lagi Riau, kebanggaan yang luar biasa, karena Islam bisa masuk ke dalam kekuasaan. Salah seorang dari ulama besar bernama Sayyid Usman Shahabuddin, mengenal nama dia itu maka masjid Syiah itu disebut dengan Masjid Shahabuddin. Sayyid Usman Shahabuddin, nasab keturunannya sampai kepada cicit Nabi bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu anak kandung dari Imam Baqir. Baqir itu anak dari Zainal Abidin. Zainal Abidin itu keturunan dari Husain. Husain itu anak Fatimah. Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah ulama keturunan Nabi ini dengan salah seorang anak gadis Raja Siak bernama Tengku Bung. Maka lahirlah anak cucunya yang nasabnya keturunannya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir Sultan Syarif Qasim. Jadi nanti anak bapak ibu bertanya, Ma, ya kenapa nama universitas kita Sultan Syarif Qasim? Kenapa nama airport kita Sultan Syarif Qasim? Kenapa nama jalan kita Sultan Syarif Qasim? Pokoknya sedap mama kecil memang udah itu namanya.
mesti paham sejarah itu. Kalau tidak, halaka mru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu sejarah negerinya, yang tak tahu sejarah bangsanya. Saya mau menjelaskan bahwa kita tinggal di negeri kerajaan yang membawa nama Islam. Orang di Jakarta bangga punya Habib Rizik, betul. Tapi kita bukan sekedar ulamanya saja, sultannya pun, rajanya sangat Islami. Maka Melayu adalah Islam. Bahwa kemudian terjadi pergeseran. Dulu ini negeri spesifik sekali. Kerajaan Siak Sri Indrapura berdasarkan agama Islam, bermazhab Syafi'i dalam bidang fikih, beraliran paham Asy'ari dalam bidang akidah, bertasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Jelas yang tiga. Karena Islam itu inti ajarannya tiga: akidah, fikih, akhlak. Dalam bidang akidahnya Asy'ari, dalam bidang fikihnya Syafi'i, dalam bidang akhlaknya tasawuf, tapi bukan tasawuf falsafi, bukan menunggangi kaula Gusti, bukan menyatu dengan Tuhan, tapi yang mengajarkan takhalli, kosongkan hati dari syirik, sum'ah, takabur, hasad, riya, angkuh, sombong, busuk hati. Setelah bersih hati, diisi dengan ridha, tawakal, taubat, qanaah, zikir. Bersih. Setelah bersih, barulah dia menjadi hamba Allah. Itu yang diajarkan dalam tasawuf, bukan yang menyimpang, bukan yang sesat. Jadi orang yang tinggal di bumi Lancang Kuning, dia mesti mengerti. Kalau dia tidak mengerti sejarah bangsanya, asal usul kerajaannya, dia tidak tahu bagaimana nenek moyangnya dulu, dia akan mudah diombang-ambingkan dengan berita-berita internet. Dia belajar dari Google, dia belajar dari YouTube, dia dengar semua omongan orang. Kita tidak punya akar Islam, kita adalah negara sekuler. Masalah agama tidak diurus oleh negara, uruslah masing-masing. Perda syariah tidak boleh, perda tidak boleh. Ini luar biasa. Ada isu mau mencabut perda pendidikan Islam. Orang Riau ini dulu bukan sekedar hanya Islam masuk ke kerajaan, bukan sekedar punya raja yang keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi sampai huruf-hurufnya pun pakai huruf Arab. Huruf Arab dulu semua. Ketika Belanda meninggalkan kita, dia tidak hanya meninggalkan penjajahan yang luar biasa, tapi dia meninggalkan huruf Latin. Efek dari huruf Latin itu apa yang terjadi? 30% orang Riau tidak pandai baca Quran, buta huruf Al-Quran. Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000. Boleh kita cek kalau betul data itu benar, survei 30%, 1.200.000, berarti ada 360.000 orang yang tak pandai baca Quran. Makanya dulu ini negeri Melayu punya tradisi yang luar biasa. Ada malam berinai, ada malam beranda, ada malam berkhatam kaji. Anak gadis mengaji. Siapa yang dihadirkan? Guru mengaji. Dulu waktu kecil emaknya, bapaknya membawa dia. Tuan guru, ini surau, ini anak gadis, belajar gadis, tolong ajarkan dia mengaji. Setelah dia bisa mengaji, sebelum nikah acara berkhatam kaji. Setelah dia khatam kaji, dia menikah, dia menjadi ibu rumah tangga, dia punya anak, anaknya dididiknya generasi Qurani. Laki-laki lebih dulu khatam Quran. Laki-laki kapan khatam Quran? Malam sebelum berkhitan, dia sudah khatam Quran. Anak ketika dia mau akikah, mau dicukur rambutnya, keluar dari kamar, disambut dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baru orang marhaban, marhaban ayanu. Sekarang tradisi itu mulai hilang. Anak keluar kamar tidak lagi disambut dengan marhaban, disambut dengan piong kucing garong dan piong racun. Hancur. Hurufnya huruf Latin, pelajaran agamanya hilang, tradisinya
sekarang itu tidak lagi. Anak-anak kita sekarang dipertontonkan sudah pakai celana di dalam, pakai lagi kain soket, sopan, tak nampak belahannya. Sekarang apa yang terjadi? Sudah pakai celana bagus-bagus di depan, sempak di luar. Superman, Batman, Wonder Woman. Itu yang ditontonkan ke anak kita, yang ditontonkan ke TV. Ini saya sebutkan di depan makcik-makcik mungkin supaya dengan emak saya. Tapi mesti kita ceritakan terjadi perubahan yang luar biasa dalam bidang akhlak, tidak lagi ada. Makanya kita begitu bangga walaupun sudah meninggal Datuk Tenas Effendi, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, beliau meninggalkan warisan yang luar biasa. Sampai di Universiti Malaya Kuala Lumpur dipelajari orang. Apa itu? Tunjuk ajar Melayu. Arab Melayu mulai bangkit di Riau. Jalan Sudirman pakai alif sama nun. Kantor gubernur. Bangga sebagai orang Riau melihat huruf Arab Melayu. Bangga. Saya foto, saya kirim ke kawan saya S3 yang sedang membuat disertasi. Apa judul disertasinya? Negara-negara bukan Arab tapi pakai huruf Arab. Bukan Arab kita, tapi pakai huruf Arab. Ente kalau mau tengok negara Arab bukan Arab tapi pakai huruf Arab, tak perlu jauh-jauh ke Afrika. Di mana? Dalam Riau. Nih kantor gubernurnya pakai huruf Arab. Jalan dalam hati bangga, tapi dalam hati yang dalam ada kekhawatiran. Apa yang Ustaz khawatirkan? Huruf Arab yang ada, yang baca tak ada. Tak ada. Kenapa tak bisa baca? Oleh sebab itu, ini tanggung jawab yang luar biasa menjaga ini ke depan. Dari mulai etika akhlak kita diserang habis-habisan. Dulu pelajaran orang belajar tajwid di depan ikhfa, gunnah, bila gunnah, al-qalah, belajar akidah, belajar akhlak, belajar qiraat. Sekarang apa yang terjadi? Pelajaran agama tidak masuk ujian nasional. Kau sudah baca tajwid, nah? Kenapa tak baca? Tak penting, tak masuk ujian nasional. Paling-paling itu hadap kaji. Itu kalau ada acara hadap kaji selesai itu sudah. Dan yang ada pelajaran apa? Ilmu monyet. Masuk dunia ini dulu isinya air. Lalu air itu disinari matahari selama jutaan tahun, maka muncullah daratan. Akhirnya hewan-hewan yang ada di dalam air itu naik ke darat, kemudian memanjat ke atas pokok kayu. Ekornya memainkan, terus jadi orang. Namanya Charles Darwin. Ilmu monyet itu wajib masuk. Kalau tidak dipelajari tak lulus. Mohon maaf ibu-ibu yang mengajarkan biologi. Jangan cuma sejak ini tak mengajar lagi, tetap mengajar. Kaitkan dengan ajaran Islam. Akhirnya dengan ajaran Islam, anak-anak sekalian, manusia itu terbuat dari nutfah, berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, dari cairan sperma, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, daging membalut tulang, menjadi makhluk sempurna. Pelajaran kita memang biologi anak-anak, tapi ini ada dalam Al-Quran. Jangan sampai menjadi guru sekuler. Muridnya datang bawa ayat, Bu, katanya penciptaan manusia itu disebutkan dalam Quran ya Bu. Jangan bawa Quran. Kalau bawa Quran nanti kalau ada orang mati baru baca Quran. Pelajaran kita biologi. Ini otaknya sekuler. Sudah dipisahkan antara agama. Belajar agama dapat pahala, belajar agama dapat pahala, belajar umum tak dapat pahala. Akhirnya orang tidak lagi mengenal sains dan teknologi. Siapa yang juara? Siapa yang menang Nobel Fisika? Om Tai Kim. Dari namanya sudah tahu ini orang tak mandi wajib. Oleh sebab itu anak umat Islam mesti sejalan dalam satu hembusan nafasnya. Dia hebat fisika, dia hebat biologi. Tapi kalau disuruh baca Quran, coba baca Quran, dibukakan Quran di depannya. Silakan baca nak, dia tutup. Kenapa kau tutup? Sudah di sini semua. Klik surat Al-Baqarah muncul, klik Al-Imran muncul, klik An-Nisa muncul. Kita tak klik Al-Baqarah error langsung. Kenapa? Karena SMP dia sudah belajar. SMP 3 tahun 3 juz. SMA 3 tahun 3 juz. Kuliah 4 tahun 4 juz. Begitu dia menikah nanti, orang akan menanya kenapa hafalannya. Kamu mau nikah sama anak saya? Ya, menantunya mempersiapkan Al-Quran, calon mertuanya menanyakan Al-Quran. Generasi Al-Quran, Qurani berjalan di atas muka bumi Riau. Barulah, kalau tidak apa yang terjadi? Inilah yang terjadi sekarang. Yang sekarang SMP 2016 dia SMP kelas 1, SMP 3 tahun, SMA
10 tahun, 2016 sekarang, maka 2026 itulah yang akan menjadi pegawai Pemprov. Itu yang akan menjadi kepala dinas 15 tahun akan datang. Lambat laun badannya membesar, dia tetap juga sekolah. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, ikut di atas PNS, lulus. Yang sekarang suka cabut, karaoke, game online, PlayStation, memang dia masuk masjid, tapi celananya pendek. Ngapain kamu masuk masjid celana pendek? Saya bukan mau sholat, Pak. Ngapain cari Pokemon? Itu yang akan menjadi pegawai Pemprov, itu yang akan menjadi kepala dinas, itu yang akan menjadi kepala kantor, kepala badan. Makanya kalau ada masjid ramai, acara majelis zikir ramai, jangan senang dulu. Yang meramaikan itu siapa? Tengok dulu dekat-dekat. Kalau ramai isinya orang-orang yang diintai Israel aja. Setahun selesai mati. Alhamdulillah. Jangan tersinggung. Ustaz ini menyepelekan kami yang tua. Karena Israel tak tengok tua muda. Mumpang jatuh kelapa pun jatuh ke tempat tak Melayu. Kalau kita tengok buah kelapa di bawah, tengok bukan hanya kelapa tua saja, mayangnya pun jatuh, mumpangnya pun jatuh. Mumpang itu kelapa muda yang tak sempat tua. Hanya orang Melayu banyak tak tahu bahasa Melayu. Mesti dijelaskan. Artinya apa? Jangan bangga ketika tabligh akbar orang ramai. Remaja kita tidak tersentuh. Saya kalau pulang dari Dumai, selesai tausiah di Dumai jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 lewat jembatan Leton. Anak gadis, anak lajang duduk-duduk, pangkuan-pangkuan, mobil mewah, orang-orang kaya. Kenapa dia bisa kedua malam di atas jembatan Leton? Kenapa kunci bisa dia dapat? Jadi apa kerja Ustaz malam itu? Saya lewat aja. Tak mungkin saya berhenti tausiah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya capakan dengan dalam. Ini tak tahu siapa. Masih juga lagi. Tak Melayu hilang di bumi. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang. Tak Melayu hilang di bumi. Di mana hilang? Di Riau. Hati-hati. Keluar dari Pekanbaru, keluar sampai ke Minas, tak lama dari Minas, mulai satu-satu. Keluar dari Minas, masuk Kandis, mulai muncul. Dari Kandis masuk ke Duri, kiri kanan, gereja. Apa yang terjadi? Ada apa dengan bumi ini? Saya bukan membangkitkan semangat permusuhan. Saya sedang menasihati saudara anak-anak saya. Kita mesti sadar, orang mesti paham, tanah sudah dikambing orang. Ini kan negara Indonesia. Kita kan berazas ketuhanan yang Maha Esa. Siapa saja berhak, betul. Tapi layakkah ucapan itu diucapkan orang di sini, sementara di Papua orang tak bisa buat masjid? Di Papua orang dilarang buat masjid. Di sini begitu enaknya saja. Mau buatlah SKB 3 menteri. Mesti ada 90 KTP. KTP siapa? KTP palsu. KTP siapa yang membuat? Orang-orang yang menjual tanahnya. Hari ini juga berdiri gereja, kepala desa, camat, lurah yang memberikan izin semudahnya. Siap neraka jahanam sudah menanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat tradisi yang buruk, tradisi yang jahat, fala azruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang setelah itu dia melakukan terus hanya karena beda harga surat tanah 1 juta 2 juta. Dia jual kehormatan. Tanah adalah negeri dan negeri adalah agama. Menjual tanah berarti menjual agama. Itu diajarkan oleh ulama kita dulu. Tidak memberikan setapak pun tak diberikan tanah ini kepada Belanda. Mati mereka berjuang la ilaha illallah. Kenapa sekarang terjadi? Apa yang terjadi? Naik pesawat senang bukan main. Duduk kawan di tengah. Kamu orang mana? Saya orang Riau. Kita sudah masuk kawasan Riau ini. Iya, coba tengok di bawah. Hijau. Kebun apa itu sawit? Punya siapa? Punya orang Riau. Siapa yang punya? DS Taurus. Hotel mewah tinggi. Punya siapa? 8 bersaudara. Bisa. Yang punya orang Riau mana? Lontong sayur. Jangan tersinggung ibu yang jual lontong sayur. Itu usaha yang halal. Saya sedang menceritakan. Masih juga sibuk dengan masalah laki-laki dengan perempuan kalau bersentuhan batal apa enggak batal Pak Ustaz. Sholat subuh pakai kurun apa enggak pakai kurun Pak Ustaz. Habis sholat salaman boleh apa enggak Pak Ustaz. Masih doa berminah apa tidak Pak Ustaz. Allahumma inna fiman hadai boleh apa enggak Pak Ustaz. Masih itu jadi dikaji.
zaman ini tidak memikirkan bagaimana anak-anak itu sudah terjaga. Seorang ibu menangis meleleh air mata di kantor bas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Ustaz Abdul Somad, Ustaz tak usah ikut rapat. Jadi Ustaz duduk aja, ini ada orang mau konsultasi. Apa yang terjadi, Mak? Tak mau jawab. Jawab lah, biar saya jawab. Nangis juga. Kalau Mak nangis beko pun nangis dulu. Apa masalahnya? Anak saya Pak Ustaz sudah nikah. Baguslah, alhamdulillah. Sudah punya 3 anak. Mantap, punya cucu 3. Sekarang menantu saya itu murtad. Anak saya itu ikut murtad. Dan cucu saya yang 3 ikut murtad. 5 sudah murtad. Patutlah dia menangis. Apa sikap saya? Takut saya ceram. Kenapa dibiarkan anak menantu? Kalau sempat saya katakan, kenapa anak menantu? Bisa mati dia langsung. Baliklah ke rumah Mak, banyak-banyak berzikir, baca Quran. Nasi sudah jadi tete. Nasi jadi bubur masih bisa kita kasih. Jadi tadi ayam 5 sekali murtad. Itu gara-gara apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, agama. Bapak Ibu yang punya tanah cukup untuk 3 lokal, dirikan SMPIT, sekolah menengah pendidikan Islam terpadu. Cari guru-guru agama, urus perizinannya ke Dinas, buat sekolah SMPIT. Tapi SMP sudah banyak Pak Ustaz. Ada Al-Azhar Sibaguni, ada As-Sofa, ada Abu Salam, ada Darul Hikmah, ada Darul Muqamah, ada banyak. Belum mengcover banyaknya anak didik di Riau. Penduduk bukan baru 1.200.000, DPT daftar pemilih tetap 300.000. Paling tidak angka sekolahnya berapa? 50.000. Yang mengecap pendidikan agama berapa? Cuma dapat sekolah mahal. Yang satu sekolah agama daftar pulangnya 15 juta. Kalau ada berarti ada 3 orang 45 juta. Siapa yang sanggup menyekolahkan anak? Maka yang tidak ada pendidikan agama yang dulu banyak. Tanya Ustaz Ferida, beliau tamat pesantren Darul Arafah. Saya tak tamat. Pernah di situ hanya setahun saja, tak tahan. Kenapa? Siswanya 2.000 orang. Kalau udah buka puasa ngantri maghrib, pas pilih kita mau ngambil nasi ayam Isya. Beliau tamat, saya tak tamat. Pelajaran agama di situ banyak. Bahasa Arab, bahasa Inggris, Quran, hadis, tajwid, balaghah, ma'ani, mantiq, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran. Pelajaran agama banyak luar biasa. Tidak boleh bahasa Indonesia, bahasa Arab terus disebar itu mata-mata. Siapa yang tertangkap bahasa Indonesia dicatat, habis maghrib dipukul pakai batang sapi. Keras. Yang ketahuan merokok digundul. Pak tamu-tamu ditempelin. Akhirnya menjadi, saya tak tamat. Makanya kemarin waktu ada acara reuni, Ustaz diundang madu saya datang, karena tak tamat. Pendidikan agama tidak ada solusi lain. Bidang ekonomi kita sudah kalah total. Bidang politik, tak usah cerita bidang politik. Siapa yang berkuasa sekarang? Partai sekuler, partai nasionalis, partai agama ditembak, dibuat seperti bawang besar. Begitu naik ke atas ditembak, terus hancur. Hanya dengan isu sapi dan ustur, habis partai Islam dihabis. Sekarang sudah bicara partai Islam, orang trauma. Betul kata nasihat Muhammad Nasir. Masalah orang ramai beribadah, tabligh akbar, zikir, biarkan. Ekonomi awasi, politik habisi. Maka tidak ada jalan lain selain pendidikan agama. Bapak Ibu yang punya uang lebih, dirikan SMAIT. Anak-anak kita yang hafal Quran, itu yang akan menjadi penerang umat ini. Kalau tidak, mati kita meninggal dunia dalam keadaan gelap. Kenapa? Tak mendapatkan tetesan cahaya. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat anak saya lahir, maka saya yang mengazankannya, yang membisikkan ke telinganya sebelah kanan. Langsung saya, bukan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tak kuat macam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terisak nafas saya, tak sanggup saya. Terus saya lanjutkan. Apa yang sudah tangiskan? Saat kau lahir, aku yang membisikkan kalimat tauhid ini di telinga, masuk ke otak, masuk ke sumsum, masuk ke tangkai jantung. Yang kuinginkan cuma satu. Tak ada gunanya kau kaya kalau kau tak
saat aku meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke telingaku, ya, di telingaku yang sebelah kanan. Nanti saat aku akan mati sakaratul maut, engkaulah yang membisikkan, ya, la ilaha illallah. Apa yang bisa lihat sekarang di rumah sakit? Ayat terbujur kaku, anak ada, menantu ada, tak satu pun yang duduk di samping membisikkan, tak satu pun yang peduli. Perawatlah yang mengurus, orang lain dia digaji dengan uang, materi. Saya bukan mengecilkan saudara-saudari kita yang perawat, tapi alangkah indahnya anak yang duduk di situ. Ayat dibacakannya tasbih, dibisikkannya kalimat tauhid. Apa kerja anak? Duduk di luar ICU, di luar, bukan di dalam tidur. Apa kerja anak? Mati ayahnya bukan dia doakan, mati ayahnya langsung dipotong. Ayahku sudah meninggal, kasihan. Bagi yang simpati, tolong like-nya share. Amin. Bukan begitu takziah dalam Islam. Datang kita menjenguk, kita usap wajahnya. Allahumma ighfir li 'abdi shamat warfa' darajatahu ma'al mahdiyin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya Pak, sabar ya Bu. Itu sudah hilang sekarang. Tidak ada. Dengan 4 angka orang menganggap sudah terwakili silaturahim. Tinggal mengetik ketika kepada Allah. Amin. Selesai. Tak ada lagi jenguk-menjenguk. Kita sudah berkawan dengan alam gaib. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp itu alam gaib semua. Orangnya tak ada. Tidak ada di alam nyata. Makanya hari ini saya dipertemukan dengan senior saya di pesantren dulu, senior sampai ke Mesir. Beliau senior juga. Sampai hari ini saya pula disuruh duluan. Karena kalau beliau duluan grogi saya. Begitu ceritanya Naskah Usul. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di tengah ancaman yang luar biasa. Abdul Somad waktu kecil dulu dibawa emaknya ke surau yang merusak kepalanya tak banyak. TVRI itu pun cuma sampai jam 12 siang hari Ahad, hari Minggu. Senin Selasa ada TV mati. Kelas 1 sanawiyah SMP saya tahun 1990 barulah muncul TVI. Itu pun sampai jam 11 siang. Sudah mulai kawan-kawan banyak cabut absen. Kenapa? Nonton Mahabharata. Setelah itu datang RCTI, datang SCTV, datang televisi. Sekarang muncul kuali yang tak minyak, parabola. Gila segala sumber. Maka Bapak Ibu kalau datang ke rumah saya tak ada parabola. Hidupkanlah TV tadi. Waktu dulu terang TV rumah saya terang. Bingung saya ini kalau nengok terang ini banyak dosa. Gimana supaya tak berdosa? Bolak-balik orang minta parabola, tidak ada dosa pakai parabola. TV ini saya sudah banyak dosa. Ya Allah, ini nonton TV ini banyak dosa. Gimana supaya tak berdosa? Alhamdulillah Allah turunkan ilham. Disambar petir. Sejak itu payah bedakan mana anak gadis nenek-nenek sama aja betul. Bukan saya tak ada duit untuk beli parabola ada, tapi ini akan merusak ini, hancur kacau balau. Maka kita selamatkan. Sayang pada anak bukan dengan memberikan gadget. Sayang kepada anak adalah membawanya pengajian. Mak saya sudah tua. Hari Sabtu Ahad pagi atau dibawa cucunya 2 ke Masjid Ar-Rahman. Oh kemana Mak? Ke masjid. Aku tak bisa mengantar karena ada jam ceramah. Tak apa-apa, kami naik bis saja. Pergi ke Masjid Ar-Rahman karena ada Dr. Khairun Nas Jamal mengajarkan Al-Quran. Bawalah yang tua, jangan merasa saya pensiun. Tidak ada kata pensiun dalam Islam. Cucu-cucu kita didik, ajarkan yang baik. Idza waqa'at ala a'idikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, sudah mau sakaratul maut, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyawris, tanamkan bibit korma itu. Walaupun kita sudah tua, sudah mau mati, tapi di tangan ada bibit korma, tanamkan. Cucu yang kita didik sekarang, ketika dia sadar, ditunjukkan mak bapaknya, ini fotomu dulu waktu diajak nenek pengajian, ini fotomu dulu waktu diajak kakek pengajian di An-Nur, ada taksim, ada acara khatam Quran, meleleh air matanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu yang akan menjadi amal jariah. Dan dia ingat, dulu kakek saya mengajar saya baca Quran, saya pula akan mengajak anak cucu saya. Itulah amal yang tak putus dengan kematian. Jangan anggap itu amal jariah hanya milik LC,
LCMA, Taman Kusir, Taman Madinah. Tidak. Ibu-ibu bisa mengajarkan itu. Nah, sebelum tidur malam baca bismika Allahumma ahya wa rahmu. Jadi mau mana? Masuk kamar mandi. Kok kaki kanan? Keluar lagi. Jadi masuk kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi mau mana? Mau sholat. Kenapa tak cuci tangan? Cuci dulu tangan, baru berwudu. Oh begitu caranya. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang yang dapat hidayah karena mulutmu. Jangan bangga dengan jamaah yang ramai. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairun min umrin ni'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan masuk surga dari satu pintu saja. Banyak celah dan pintu untuk kita masuki. Ma la yudraku kullu, la yudraku ba'du. Kalau tak bisa lakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Apa yang bisa kita buat, lakukan. Wa qul i'malu, berbuatlah. Wa qul i'malu, berbuatlah. Apa yang bisa dibuat, buatlah. Menyekolahkan anak, memberikan bantuan, semen, amal badan, silakan. Amal harta, silakan. Fasayarallah, Allah yang akan menilai. Wa rasuluhu, Rasulullah akan menilai. Wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan memberikan penilaian segala perbuatan kita. Adapun amal yang sekarang ini akan berakhir. Ustaz Abu Somad, Ustaz Muhammad Saleh, Ustaz Ferry Dahab, Dr. Mustafa Umar, Dr. Saidul Amin, itu bisa ceramah menggelegar sampai tahun berapa? Paling-paling 5-10 tahun lagi. Habis itu suara mereka. Assalamualaikum. Pengajian kita malam ini tentang sakratul. Tak ada. Lalu yang melanjutkan mana? Ini yang mudah-mudah. Maka kalau saya sudah diundang oleh Fodamara, Forum Remaja Masjid-Masjid Raya, SSMM, Mutmainnah, itu paling mudah. Sudah berada di tengah mereka yang paling mudah. Begitu sudah turun di jalan, apa? Karena mereka ini akan melanjutkan, maka jangan pernah merasa bosan. Pakai jilbab panjang, pakai baju kurung, pakai baju Melayu, pakai jilbab panjang, belajar baca Quran, tak pernah berhenti. Karena seorang ibu ketika dia berhenti menunjuk, mulutnya berhenti mengajar, disitulah musibah besar sudah terjadi. Kiamat bukan matahari bertabrakan dengan bulan. Kiamat bukan planet itu berhancuran. Kiamat bukan berarti air laut naik ke sungai, sungai naik ke darat. Bukan. Ketika mulut ibu diam, ketika tangan berhenti menunjuk, anak keluar rumah mau jalan dengan siapa silakan, membuat dosa perbuatan mungkar silakan. Di saat itulah kiamat sudah terjadi di tengah keluarga kita. Mulut dong, kenapa macam mesin pompa rusak. Habislah. Kenapa tak habis-habis waktu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini ancaman akan terus. Video-video yang di-share, apa? Ateis tak bertuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, mana? Orang zaman dulu kalau dia tidak bertuhan, dia untuk dirinya sendiri saja. Takut, malu, segan. Hari ini dia rekam sendiri, dia share di internet, BBM, Facebook, Twitter. Anak cucu kita menonton. Pertama nonton, dia marah. Hari kedua dia nonton, betul juga. Hari ketiga dia nonton, dia meyakini itu ateis. Tidak, Tuhan, keyakinan. Ateis orang yang meyakini tak ada Tuhan. Luar biasa. Sekarang kekafiran ditunjukkan. Zaman Nabi SAW, Nabi palsu dipancung kepalanya. Zaman Abu Bakar Siddiq, Musailamah Al-Kadzdzab ditombak jantungnya, mati. Zaman sekarang Nabi palsu berkeliaran, dibela oleh human right, hak asasi manusia. Lihat aman musade bermunculan. Enak, nyantai saja. Diusir dari Pakistan, dapat suaka politik di Inggris. Cucu Mirza Ghulam Ahmad, sekarang cucu yang generasi kelima, melenggang di Inggris. Enak saja datang ke Yogyakarta, menyampaikan itu semua. Ibu-ibu di Riau nelpon, Pak Ustaz, anak saya ini mau dipinang Ahmadiyah. Kafir itu, jangan terima. Tapi dia orang yang baik, Pak Ustaz, sopan. Ini udah kena. Baik, sopan. Ternyata menurut dia kalau sudah baik dan sopan layak jadi menantu. Yang pertama dilihat agama. Baik, sopan, nunjuknya. Tapi tak beragama, tak berkeyakinan. Dalam Islam yang pertama kali adalah akidah. Ingat, anak cucu kita mesti baik dalam 3 hal. Baik akidahnya,
jauh dari syirik, baik ibadahnya, berjamaah, dan baik akhlaknya. Baik akhlak tak jaminan, baik ibadah tak jaminan, baik akidah belum jaminan. Mesti ada 3 dalam dirinya. Baik akidah, baik akhlak, baik ibadah. Alhamdulillah, itulah yang kita didik selama ini. Kenapa kita pengajian Sabtu Jumat, subuh Jumat, subuh Sabtu, subuh Ahad ngaji? Yang kita kaji apa? Tafsir Quran, hadis, bahwa ada perbedaan pendapat itu biasa selama dalam masalah furu', dalam masalah cabang, bukan dalam masalah prinsip-prinsip agama. Bapak Ibu nanti pulang, siapa ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad dengan Ustaz Ferry Ilham. Apa yang dibicarakan Ustaz Abdul Somad? Baik akidah, baik ibadah, baik akhlak. Ingat yang 3, kalau yang lain-lain tak bisa diingat, tapi rekamannya ada insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.